Dalam hidup, setiap keputusan yang diambil pasti akan membawa konsekuensinya sendiri. Seperti juga ketika dalam membangun sebuah bangunan, ada hukum yang tak bisa diganggu-gugat. Bangunan yang kuat bisa berdiri karena fondasinya dijaga, dan bangunan yang rapuh karena fondasinya diubah-ubah dan dikerjakan asal-asalan. Sebuah bangunan yang fondasinya dijaga, maka bangunan itu tidak akan roboh hanya karena tiupan angin pertama. Tapi bangunan itu bisa saja roboh karena fondasinya perlahan dikikis dari dalam. Bukan oleh tukang, bukan oleh mandor, melainkan oleh pemilik rumah sendiri yang terlalu cepat bosan, terlalu dini mengganti sebelum bangunan itu sempat berdiri dengan kokoh. Dan begitulah nasib yang menimpa banyak hal di negeri ini. Fondasi yang sedang tumbuh justru dipatahkan, bahkan sebelum bangunan itu berdiri. Sebuah rencana besar justru dirombak sebelum berbuah hasil. Jika fondasi diubah-ubah, bangunan tak akan pernah berdiri. Yang tersisa hanya pasir, bata berserakan, dan bangunan yang tak selesai. Hal inilah yang sedang terjadi pada sepak bola Indonesia saat ini. Fondasi yang dulu dibangun oleh SCY kini telah hancur di tangan seorang pelatih Belanda yang sebenarnya rekam jejaknya belum teruji sebagai pelatih. Seorang pelatih yang datang bukan membawa hal baik, tetapi justru memporak-porandakan semua yang telah dibangun selama beberapa tahun terakhir dan akhirnya mengubur mimpi semua pemain dan supporter timnas Indonesia untuk tampil di Piala Dunia. Ya, kini Patrick Kluivert telah dipecat usai timnas Indonesia resmi tersingkir dari kualifikasi Piala Dunia 2026, menutup perjalanan yang seharusnya jadi sejarah, tapi justru berubah jadi malam penuh kecewa. Di Jeddah, ribuan supporter terdiam dan terpaku. Tagar Kluivert out menggema di media sosial, isinya satu nada, Patrick Kluivert harus pergi. Dari tribun, dari layar ponsel, sampai ke ruang rapat PSSI. Tekanan datang dari mana-mana. Dan sekarang, setelah Kluivert telah angkat koper, satu pertanyaan besar mulai muncul. Siapa yang paling pantas menggantikan? Nama-nama mulai bermunculan dari pelatih Spanyol dengan filosofi modern sampai arsitek muda yang baru saja bawa timnya juara Asia. Ada juga legenda Korea yang ingin menuntaskan misi yang belum selesai. Dan bahkan nama-nama besar Eropa yang siap menularkan mental juara. Inilah 3 nama calon pelatih baru yang disebut-sebut bakal memimpin Garuda. Semuanya punya satu tujuan yang sama, membawa Indonesia jadi kekuatan besar di Asia. Patrick Kluivert tak lagi menjadi kepala pelatih Indonesia. Kluivert terus meneruskan rekor buruknya sebagai pelatih. Meskipun namanya cukup besar sebagai pemain, tetapi hal itu tak berlanjut ketika dirinya menjadi seorang pelatih. Memang, semua yang hebat dalam bermain belum tentu bisa untuk memimpin sebuah tim. Dengan tekanan yang begitu besar, menjadi seorang pelatih bukanlah pekerjaan mudah. Sebagai pelatih, Kluivert seperti tidak memiliki kemampuan untuk mengatur strategi dan menerapkannya kepada para pemain. Bahkan di beberapa kesempatan, Kluivert nampak seperti kebingungan dan sangat menunjukkan bahwa dirinya tidak memiliki kompetensi untuk menjadi seorang pelatih. Pada ronde keempat kemarin, Kluivert terlihat seperti pelatih amatir yang tak paham bagian mana untuk menghadapi sebuah pertandingan yang membuat Indonesia harus menelan 2 kali kekalahan dari Arab Saudi dan Irak. Dengan hasil ini tentunya membuat publik sepak bola marah. Kemarahan itu diperparah usai dirinya melakukan kesalahan yang bisa dibilang sangat fatal. Kluivert hanya diam, tak meminta maaf kepada supporter, tak berdiri menyapa mereka di tribun Jeddah, bahkan langsung ngacir ke Belanda malam setelah laga lawan Irak. Bagi kelompok supporter La Grande Indonesia, itu bukan hanya kekalahan, tapi bentuk tidak hormat. Dalam pernyataan resminya, mereka menulis, "Percayaan kami sudah hilang, bahkan untuk memohon maaf pun Anda tak sanggup." Kini kursi kepelatihan timnas Indonesia masih kosong. Dan PSSI saat ini sedang mencari pengganti yang pas untuk timnas Indonesia. Publik sepak bola Indonesia saat ini sedang bertanya-tanya siapa yang pantas untuk duduk di kursi kepelatihan Indonesia. Di tengah pertanyaan yang sedang menjadi topik utama berita sepak bola saat ini, muncul beberapa nama. Ada 3 nama yang mencuat kuat akan menjadi pelatih Indonesia. Jesus Casas, Timur Kapatse, hingga Luis van Gaal. Casas, arsitek modern dari Spanyol. Nama pertama yang kini ramai dibicarakan adalah pelatih asal Spanyol Jesus Casas Garcia. Sosok yang baru saja membawa timnas Irak kembali disegani di kancah Asia. Jesus Casas bukan nama sembarangan. Sebelum melatih Irak, ia pernah menjadi asisten Luis Enrique di timnas Spanyol. Artinya, ia pernah bekerja di balik layar dengan gaya sepak bola kita modern. Sistem permainan yang menuntut disiplin posisi, umpan pendek, dan kontrol penuh atas bola. Dan hasilnya luar biasa. Di tangan Casas, Irak bukan hanya solid tapi berkelas.
Ia mempersembahkan gelar Piala Teluk 2023 setelah menumbangkan Oman 3-2 di final, gelar pertama mereka dalam 35 tahun. Lalu di Piala Asia 2023, Irak tampil meyakinkan dan lolos ke 16 besar. Bahkan sempat jadi kuda hitam sebelum kalah dramatis dengan Yordania 2-3. Casas dikenal sebagai pelatih disiplin, analitis, dan detail. Ia mempelajari data, menganalisis lawan, dan menerapkan gaya bermain yang terorganisir tanpa kehilangan kreativitas. Menariknya, Casas adalah pelatih yang membuat Indonesia tak pernah menang melawan Irak. Casas sudah 3 kali mengalahkan timnas Indonesia, skor 5-1, 3-1, dan 2-0. Artinya, dia tahu betul seperti apa kekuatan dan kelemahan Garuda. Bagi sebagian orang, itu bisa jadi keunggulan besar, karena kalau kelak melatih Indonesia, adaptasi dan pembenahan tak akan butuh waktu lama. Di media sosial namanya mulai viral. Komentar para fans Indonesia membanjiri akun Instagramnya. Para fans Timnas mengajak dirinya untuk bergabung dengan Timnas Indonesia. Bahkan ada yang berharap ia bisa jadi Luis Milla jilid 2. Membangun permainan indah ala Spanyol, tapi dengan semangat Garuda. Pengalamannya di level Asia, kedisiplinan taktiknya, dan kedewasaan cara berpikirnya membuat Jesus Casas jadi sosok yang banyak disebut paling siap kalau PSSI ingin Timnas tampil modern dan efisien. Nama yang mencuat kuat berikutnya datang dari Asia Tengah, dari negeri yang diam-diam sedang melahirkan kekuatan baru di Asia, Uzbekistan. Dan di balik kebangkitan itu berdiri sosok muda berusia 44 tahun Timur Kapatse. Kapatse bukan pelatih tua penuh pengalaman di Eropa, tapi justru ia simbol kebangkitan generasi pelatih baru di Asia. Di tangannya, Uzbekistan U23 menjelma jadi tim paling progresif di benua ini. Juara Piala Asia U23 2022, finalis 2024, dan hanya kalah 2 kali dari 18 pertandingan terakhir. Uzbekistan bermain dengan gaya khas, disiplin, efisien, tapi tetap berani membangun serangan dari bawah. Mereka menyingkirkan Arab Saudi dan Vietnam bukan hanya karena sekedar keberuntungan, tetapi karena sistem permainan yang matang. Sebuah pendekatan yang tidak banyak dilakukan tim Asia di level senior. Kapasi bahkan disebut-sebut sebagai calon kuat pengganti pelatih kepala Uzbekistan. Karena hasilnya konsisten dan visinya jelas, ia tahu bagaimana memaksimalkan potensi pemain muda, membentuk karakter juara, dan menjaga ritme permainan tim. Menariknya, nama Kapatse mendadak ramai di Indonesia bukan karena rumor media, tapi karena sebuah pesan pribadi. Salah satu fanbase Indonesia mengirim pesan di DM pribadinya, "We need you as a coach of Indonesian team." Dan Kapatse membalas singkat, "Why not?" Dua kata yang bikin heboh seluruh jagat X dan Instagram. Bahkan ketika ditanya soal kontraknya dengan Uzbekistan, Kapatse menjawab, "November will end my contract." Sontak ini bisa menjadi kabar baik, karena dengan prestasinya bersama Uzbekistan, hal itu telah membuktikan bahwa dirinya adalah salah satu pelatih yang harus diperhitungkan di kawasan Asia. Banyak yang menilai kalau PSSI berani ambil langkah berbeda, Timur Kapatse bisa jadi investasi jangka panjang, dan hasilnya bisa kita tuai dalam beberapa tahun ke depan. Timur Kapatse bukan hanya sekedar pelatih, tetapi ia bisa membangun sistem baru yang kuat untuk fondasi Timnas Indonesia di masa depan. Pelatih yang tahu bagaimana menanam benih bukan hanya memetik hasil. Dengan filosofi permainan modern dan kedisiplinan khas Asia Tengah, Kapatse bisa jadi jembatan sempurna antara visi Eropa dan semangat Asia. Pelatih yang tahu kapan harus tegas, kapan harus sabar, dan bagaimana menyalakan api semangat di dada pemain muda. Nama terakhir yang mencuat dalam beberapa hari terakhir adalah nama pelatih yang berasal dari Belanda juga. Ia adalah Louis van Gaal. Van Gaal adalah nama besar dalam kancah sepak bola dunia. Pengalamannya dalam melatih nampaknya tak perlu diragukan lagi. Dirinya telah malang melintang melatih tim-tim Eropa. Sederet gelar bersama dengan tim Eropa menunjukkan kebolehan Van Gaal dalam melatih sebuah tim. Jika Van Gaal benar-benar melatih Timnas Indonesia, ini akan menjadi sebuah hal yang sangat positif bagi Timnas Indonesia. Dengan nama besar dan pengalamannya dalam sepak bola, tentunya harapan untuk Timnas bisa berbicara banyak di level Asia dan dunia tentunya akan menjadi semakin besar. Namun satu hal yang mungkin jadi pertimbangan berat untuk Van Gaal adalah kini dirinya telah memasuki usia 75 tahun. Dengan usia yang tak lagi muda, Van Gaal tentunya akan mengalami beberapa kesulitan untuk melatih Timnas Indonesia. Rumor Van Gaal akan melatih Timnas Indonesia ini semakin kuat usai jurnalis asal Spanyol membuat unggahan di sosial media X dengan caption bahasa Indonesia, "Selamat datang Louis van Gaal." Hal ini selaras dengan informasi dari media 433 Belanda yang mengatakan bahwa Van Gaal akan melakukan konferensi pers besar pada hari Senin esok. Bisa jadi konferensi pers ini akan menjadi pengumuman bahwa Van Gaal akan menjadi pelatih Timnas Indonesia. Tetapi hingga saat ini belum ada kepastian dan jaminan bahwa dirinya akan melatih Timnas Indonesia.
Sebenarnya nama STY juga sempat muncul kembali untuk melatih timnas Indonesia lagi. Tapi nampaknya jika menggunakan STY lagi, sudah tak relevan lagi. Dan tentunya pengurus federasi juga memiliki gengsi yang harus dipertahankan jika akan memanggil STY lagi. Namun STY juga sepertinya telah enggan untuk melatih timnas lagi, mengingat dirinya diperlakukan cukup tidak baik di akhir masa kepelatihannya. Namun di antara nama-nama itu, keputusan akhir tetap berada di tangan federasi. 3 nama yang telah muncul di bursa kepelatihan timnas Indonesia tentunya memiliki kelemahan dan kelebihannya masing-masing. Tapi siapapun yang dipilih nanti, satu hal pasti, bangsa ini tak lagi mencari pelatih yang hanya paham taktik, tapi sosok yang paham jiwa Indonesia. Karena sepak bola bukan sekedar pertandingan, ini tentang mimpi, tentang semangat, dan tentang keyakinan bahwa Garuda akan terbang lebih tinggi. Kini semua mata menatap satu arah, menunggu keputusan besar yang mungkin akan menentukan arah masa depan sepak bola Indonesia. Maju terus Garudaku!